Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pada para rekan-rekan sesama pembudidaya nila yang menggunakan sistem bioflok maupun kepada para pemirsa lainnya. Ini ikan baru saya tebar 4 hari yang lalu. Sebetulnya sudah harus saya naikkan karena air sudah terlihat keruh. Namun karena saya membuat konten ini belum bisa fix, maka saya tahan. Insya Allah nanti sore akan saya tambah air sehingga menjaga kelarutan amonia agar jangan sampai tinggi. Itu hal yang berbeda. Yang ingin saya tekankan di dalam pembuatan video ini adalah mengenai tata cara perlakuan ikan yang baru kita tebar ya rekan-rekan, sehingga kita sedikit banyak memperoleh gambaran bagaimana cara penanganannya. Ini kolam D3 dengan ketinggian air kurang lebih sekitar 30 atau maksimal 40 cm karena baru sekali saya naikkan. Kenapa kita bermain di ketinggian ini adalah dengan harapan ikan yang baru kita tebar biasanya di dalam perjalanan itu akan saling gesek sehingga akan menimbulkan luka. Nah, agar jangan sampai jamur itu merajalela, maka ketinggian air bisa kita mainkan agar panas matahari yang menyinari bak terpal bisa masuk ke dalam dasar sehingga suhu diharapkan bisa mencapai ke arah suhu 30 maksimal 33. Itu harapan saya walaupun saya menggunakan paranet. Di samping itu saya juga memainkan aerator karena ikan-ikan yang baru datang dalam kondisi di perjalanan mereka semuanya terguncang-guncang, sehingga saya meminimalkan guncangan yang kedua ketika ikan masuk ke dalam kolam. Ini contohnya ya rekan-rekan. Ini tidak saya mainkan secara penuh. Kalau penuh dia akan begini. Ini baru separuh, apalagi kalau penuh total. Di samping itu pula benih yang kita beli kemudian kita coba pelihara, kita tidak mengetahui di tempat asal dia hidup dan berkembang itu apakah menggunakan sistem air deras atau air tenang atau bagaimana, sehingga kalau kita tidak tahu betul, ikan yang tadinya di dalam perjalanan akan semakin stres ketika dimasukkan ke dalam bak terpal tempat kita berbudidaya. Mengingat biasanya di air tenang dia akan semakin kaget sehingga yang tadinya sudah stres otomatis imunnya menurun. Maka dengan adanya aerasi yang sedemikian kuat akan menyebabkan imunitas ikan akan semakin drop, sehingga hal tersebut membawa dampak semakin rentannya ikan mati dan tidak bisa beradaptasi. Dan yang kedua, sekalipun sudah dengan ketinggian sedemikian, saya juga memberikan garam sebanyak 2 ppt atau part per ton. 1 ton air adalah 1 kilo. Di samping juga Inroflok. Biasanya saya perlakukan kurang lebih 3 hari. Setelah itu air saya ganti. Kemudian akan saya naikkan pelan-pelan sampai di batas tertentu kurang lebih seminggu. Kemudian saya
memberikan perlakuan probiotik. Dan bagi para pemula, karena ini memang khusus untuk ilmu pemula, saya sarankan di atas itu diparingi atau diberi plastik UV ya rekan-rekan. Apalagi di saat musim hujan yang sudah mulai datang. Di mana keuntungan pemberian plastik UV itu pada saat hujan, air hujan tidak langsung masuk ke dalam air, bahkan dicegah bisa 100%. Ini juga begitu. Ini belum saya maksimalkan karena baru tebaran sekitar 2 mingguan. Nah contohnya ini rekan-rekan. Ini saya atas pakai plastik UV, sehingga ketika hujan turun, air hujan tidak masuk ke dalam bak ini. Menurut standar FAO yang saya ketahui, air hujan di iklim tropis ataupun subtropis itu pH-nya mencapai 4. Sehingga dengan pH drop di bawah 6, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Suratno, ahli bioblok dari Sungai Gelam Jambi, pH sedemikian bersifat asidosis yang bisa membunuh ikan-ikan kecil, karena memang ikan-ikan kecil rentan di pH yang bersifat asam. Di samping itu juga biasanya kalau hujan terus-menerus selama 3 hari, masih menurut beliau dikatakan pasti ada fitoplankton yang mati. Dan yang paling berbahaya, jenis fitoplankton yang mati adalah berjenis blue bean, di mana dia mengandung toksik atau racun, sehingga kalau rekan-rekan menjumpai ikan nilainya mati dengan perut hijau, dikatakan oleh beliau karena empedunya pecah, dan itu diakibatkan karena ikan makan fitoplankton yang jenis blue bean. Pencegahan demikian bisa kita minimalkan dengan pemberian plastik UV ya rekan-rekan. Dan juga ada lagi, kalau kita memberikan makan di saat musim hujan, kita bisa melakukan tanpa kita basah kuyup. Ikan juga bisa makan secara biasanya, sehingga pertumbuhan juga tidak terganggu. Demikian saja rekan-rekan, saya pikir sudah sekomprehensif mungkin saya pemberian materi ini. Namun apabila ada kekurangan, saya mohon ditambahkan di dalam kolom komentar, karena saya juga menyadari pembuatan video ini juga jauh dari sempurna, karena kesempurnaan milik Allah semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau